ya pas nyari order point Iya. order pointnya kan yang kita berapa sih? Kan penggunaan kan 242. Order pointnya yang dia gunakan kan penggunaan normal sama average unit itu jangan dipatok waktunya ya. Waktunya kan ada beda-beda. Kamu bisa menghitung selama sehari, selama seminggu, atau selama sebulan. Penggunaan normal itu dipakai. Nah, kalau di situ seminggu, di sini sehari, ya udah ini itu kan lain. Bukan itu kan perharinya 500 kok di situ dimasukinnya kok 3.500. Ini salah soalnya. Dia ini yang 500 average usage. Rata-rata. Nah, kalau penggunaan normalnya yang di atas 3.500. Kan seminggu penggunaan Normal. salah baca di soalnya. Maaf ya, aku lihat lagi ini aku langsung foto aja. Penggunaan normalnya jadi saya masukinnya yang 500. Jadi bukan salah enggak? Bukan salah saya. Salah tangannya. Tugas ini masuk ke tugas kelompok. Kritis. Oke, kita masuk ke akuntansi bahan. Yang kita bahas di akuntansi bahan ini berkaitan dengan penyediaan atau perolehan bahannya. Jadi apa saja sih yang termasuk biaya penyediaan atau biaya perolehan bahan? Dia itu semua biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mengadakan bahan dan menyimpannya di gudang. Sudah belajar portofolio? Analisis Ya teori portofolio ini itu menyenangkan. Portofolio analisis pokoknya menyenangkan lah ya. Kalau harga barang, harga beli barang 15.000. Ini termasuk harga perolehan nggak? Kita beli barang dengan harga 15.000. Ini termasuk harga perolehan nggak? Disebut harga perolehan nggak? Pertanyaan. Ya. Ini aja. Yakin. Bukan. Nggak ongkos. Kalau saya pesannya harga barang, itu barangnya harga beli loh mbak. Jangan. Iya. Itu beli di Taiwan. Harga Ongkos kirim. ya. Kita di sini di Taipei, saya pesannya dari Taichung. Itu yang namanya harus dikirim kan? Ada ongkos kirim. Ini termasuk apa? Harga barang. Kalau itu mah harga belian termasuk harga perolehan, terus ongkos kirimnya? Ya, tambah masuknya ke perolehan. Perolehan itu belum total. Tambah. Jadi masuk ini juga. Kemudian 16.000 ini gede kan? Penjualnya ngasih aku diskon. Harga perolehan lagi. Potong Gimana? Masuk sini lagi. Iya. Ongkos kirim menambah apa kurang? Nambah. Diskon? Mengurangi. Ada potongan pembelian. Tahu kan apa potongan pembelian? Bedanya sama diskon? Potongan pembelian itu pada saat kita Mbak, Belinya banyak kalau anggaran potongan. Jadi kan maksud diskon. Diskon per ininya. Per barang. Kayaknya sama ya Pak. Beda sama beda. Aku tahu pembelian kan waktu dia akan kok ya. Diskon kan nggak naik.
sama-sama memotong, tapi dengan tujuan yang berbeda. Grosir. Lebih ke grosir ya Mbak. Ini mengurangi atau menambah? Mengurangi harga barang. Masih bingung nggak bedanya diskon sama potongan pembelian? Terus jelasin dong. Kalau diskon ini biasanya ada event. Oh, Dia memberi kita potongan karena ada event. Nah, kalau kita biasanya beli baju waktu ada Natal, ada tahun, Lebaran juga pasti ada diskon juga. Nah, itu yang namanya diskon. Dan kalau potongan pembelian itu biasanya kita membeli barang dalam jumlah yang besar, sama penjualnya dikasih potongan. Itu bedanya. Jadi jangan rancu kalau kalau penjualnya ngasih potongan karena kita beli banyak, biasanya orang bilang kita di diskon, itu salah. Kan kita itu potongan pembelian harga dari kita mendapatkan potongan pembelian dari total yang kita beli. yang sederhana. Jadi harga perolehan bahan yang kita catat bukan sebesar harga beli saja, Jadi faktor lain yang mempengaruhi. tapi semua harga termasuk harga beli yang terkait dalam pengadaan barang. Harga beli ditambah dulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Kalau ongkos kirimnya 2 kali juga bisa dicatat 2 kali. Katakan kalau kita pesan dari luar negeri, kita bisa cuman pakai 1 kurir aja bisa, tapi kita bisa juga pakai yang manual. Dari yang kalau misalnya pos ya, dari sini nanti bisa naik pesawat, maksudnya barangnya dinaikkan pesawat, itu bisa kita hitung sendiri. Nah, dari bandara kita naikkan, kita sewa mobil yang gede untuk ngangkut, itu bisa dihitung sendiri juga bisa, atau cuma pakai 1 kurir, itu terserah. Jadi semua ongkos kirim dari tempat penjual sampai ke gudang kita itu yang kita hitung. Oke. Kalau beda negara bukan dari sini ke negara kita. Kalau ke negara kita di bandara aja itu sudah negara kita, tapi bukan dari tempat penjual sampai ke gudang kita. Itu ongkos kirim. Bisa dikurangi kalau ada diskon atau udah potongan pembelian dulu, ini yang pasti dikurangi potongan pembelian. Bisa dikurangi kalau ada diskon. Nah, harga perolehan inilah yang akan dicatat pada HPP sebagai harga perolehan barang. Yang masuk bukan HPP ya ini, tapi akan masuk ke sini. Tapi kalau belum, itu nanti ada laporan barang kan, laporan keuangan untuk barang sendiri. Tapi kalau di laporan keuangan, harga beli dicatat sendiri, ongkos kirim ya nanti ada sendiri. Tapi kalau HPP, dia ini yang dicatat, harga perolehan. Nah, sudah tahu apa itu biaya penyediaan atau biaya perolehan bahan. Sekarang apa itu biaya bahan? Proses produknya kan kena itu, Mbak. Terjadi itu menambah. Jadi katakan ini yang bahan baku ya, kita mau beli bahan baku. Yang kita beli, nggak semuanya kita akan gunakan dalam sekali periode produksi kan. Seperti yang tadi saya contohkan, kalau kita beli 15.000, ketika transaksi atau ketika produksi kita hanya menggunakan 7.000, sisanya 8.000, berarti yang tercatat sebagai biaya bahan adalah 7.000. Itu adalah biaya bahan. Ini biaya perolehan, ini biaya bahan. Tapi keduanya nanti akan include, terhitung di HPP. Itu nanti. Modul 5. Kalau dijelaskan sekarang malah akan bingung.
gitu. Nah, gimana cara mencarinya untuk biaya bahan? Mau istirahat dulu atau terus? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang mana yang nggak apa-apa? Lanjut. Nggak tahu sampai jam Masa berapa. jam 1 kan? Tadi kita mulai setengah 11 atau jam 11? Setengah 11. makan dulu, nanti lanjut lagi. Jam 1 aja ya. Tidur soalnya Iya, pas Mbak. makan. Terlaluan. Nanti lepas makan tidur, Mbak. Ya, udah lagi enak. Jadi bisa ada satu hari berapa? Dari kurus ya. Paksaan. Iya, nanti kasihan orang tua aku Bu ya udah gemuk gini. Enggak lah, enggak segitu mas. Daripada kita. Dia diskusi nggak akan bakso dia. Itu Nggak akan kering dia. Perlu sensor nih. Tadi siapa yang ngomong? Nggak tahu kalau nggak ngomong. Lanjut. Jadi metode untuk menentukan gaya bahan itu ada dua. Dan ini sangat terkenal. Metode periodik atau fisik dan metode perpetual. Udah tahu gitu. Udah dilewati ya, udah tahu kan? Udah dengar aja. Oke. Kalau metode fisik ini biasanya kita lakukan simple. Jadi kita hanya mencatat berapa persediaan bahan awal ditambah pembelian. Penambahan ini kita biasa sebut bahan yang tersedia untuk digunakan. Kalau di perusahaan dagang, barang yang tersedia untuk dijual. Nah, ini dikurangi persediaan akhir. Kenapa langsung dikurangi persediaan akhir, bukan penggunaan? Karena penggunaannya yang akan kita cari. Kalau kita dalam 1 bulan, katakan kita melakukan 3 kali pembelian bahan, harganya kira-kira bakal sama nggak? 3 kali pembelian, beda kan? Nah, karena misalnya kita melakukan pembelian 3 kali pembelian dalam sebulan ya, entah itu beda supplier, entah itu beda karena ada inflasi dan lain sebagainya, ada kemungkinan harga belinya beda. Jadi kita nggak bisa menentukan biaya yang digunakan, belum bisa menentukan itu. Jadi salah satu cara untuk menentukan berapa biaya yang kita gunakan dalam proses produksi itu hanya kita bisa menghitung dari persediaan awal ditambah pembelian, itu yang udah pasti. Dan di akhir periode, sekarang Maret 30 atau 31 ya? 31 Maret. Ya. Nah, pada 31 Maret, Januari, Februari. nah pada 31 Maret ini, kalau metode periodik, dia akan menghitung di gudang secara fisik. Akan langsung datang ke gudang, menghitung ada berapa unit yang tersisa. Nah, itu nanti yang akan tercatat sebagai persediaan akhir. Nah, berapa yang kita gunakan? Untuk metode periodik akan susah untuk menentukan biaya bahan yang digunakan tiap tanggalnya, karena kita hanya menghitungnya secara periodik aja. Jadi untuk biaya periodik kita hanya akan melakukan di akhir periode, yaitu dengan menambahkan persediaan awal ditambah perolehan harga pembeliannya